Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang juga mantan anggota Komisi 2 DPR hari ini memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa dalam kasus korupsi KTP elektronik. Apa yang didalami KPK dari Menteri Yasona sudah bergabung dari gedung KPK Jakarta juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah. Mas Febri, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Mas Febri, hari ini pertama kali memeriksa Yasona, KPK memeriksa Yasona. Apa yang didalami? Ya, hari ini sebenarnya kita agendakan pemeriksaan untuk 3 orang saksi dalam kasus KTP elektronik ini. Salah satu saksi yang datang adalah Pak Yasona Lawli. Tentu kita dalami sejumlah informasi yang terkait dengan rangkaian peristiwa di kasus KTP elektronik. Misalnya proses pembahasan anggaran dan juga kaitan dengan proses pengadaan itu sendiri, termasuk apakah ada atau tidak pertemuan-pertemuan dalam proses itu, termasuk juga ada indikasi aliran dana pada sejumlah pihak. Jadi kami melakukan pendalaman terhadap beberapa fakta itu. Mas Febri, Menteri Yasona sudah membantah $84.000 itu ia terima. Tapi Menteri Yasona juga mengatakan jaksa KPK pada saat penyusunan dakwaan yang sudah kemudian kita dengar semuanya ketika dibacakan di pengadilan tidak jelas memberikan kronologi kapan uang itu tepatnya diberikan. Tanggapan Anda? Ya, saya kira bantahan itu silakan saja. Banyak juga pihak yang membantah. Tentu kewajiban kami bagi penyidik dan nanti bagi penuntut umum untuk menemukan bukti-bukti yang relevan untuk menguatkan apa yang sudah kami sampaikan tersebut. Ketika sesuatu sudah mulai muncul dalam proses dakwaan, kemudian proses pembuktian kita lakukan di persidangan sampai dengan tuntutan kemarin kita bacakan dan ada bukti-bukti sejumlah indikasi aliran dana terjadi, maka tentu nanti kita lihat proses berikutnya sampai pada putusan di pengadilan. Sebelumnya Pak Yasona juga sudah pernah kita panggil untuk saksi terhadap 2 orang terdakwa saat yang sedang diproses saat ini, tapi tidak bisa hadir saat itu. Akhirnya memang tidak ada kesempatan klarifikasi meskipun kami sudah melakukan penjadwalan ulang juga saat itu. Dan kita bersyukur hari ini saksi datang dan bisa menyampaikan klarifikasinya, meskipun tentu KPK juga memiliki bukti-bukti sesuai dengan aturan hukum yang berlaku terkait dengan fakta yang kami sampaikan dalam kasus KTP elektronik ini. Mas Febri, kami harus jeda dulu sekarang untuk kumandang azan maghrib. Kami akan kembali bergabung dengan Anda setelah jeda berikut ini. Oh, masih ada waktu. Mas Febri, benarkah ada informasi yang menyebut ia sudah mengembalikan uang $84.000 itu ke KPK? Secara spesifik tentu kita tidak bisa sampaikan materi pemeriksaan yang rinci. Namun memang ada sejumlah pihak, termasuk juga ada anggota DPR, ada pihak swasta juga, ada pihak dari birokrasi juga yang sudah mengembalikan uang terkait atau selama proses penyidikan kasus KTP elektronik ini. Jumlahnya memang cukup signifikan dan semua itu sudah kita buka pada proses persidangan yang lalu. Baik, Mas Febri, kita jeda dulu. Sesaat lagi kami akan kembali bergabung dengan Anda di KPK. Mirsa, kita jeda dulu setelah kumandang azan maghrib. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kami masih berbicara dengan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah yang saat ini bergabung dari gedung KPK Jakarta. Masih terkait dengan pemeriksaan terhadap Menteri Hukum dan HAM yang juga mantan anggota Komisi 2 DPR Yasona Lawli hari ini. Tadi sudah disampaikan bahwa pemeriksaan kali ini hanya bersifat awal, hal-hal mendasar terkait pekerjaan, kemudian job description seorang Yasona Lawli sebagai anggota DPR. Tapi sekarang Mas Febri, nama-nama besar yang diungkapkan dalam dakwaan itu sebenarnya sudah beredar namanya, perkiraan sekitar sudah 3 bulan terakhir sejak bulan Maret ya. Dakwaannya sudah tersebar di mana-mana, di media cetak, di media elektronik juga sudah ada.
Tapi kemudian yang sekarang yang dikhawatirkan oleh publik adalah jangan sampai nama-nama ini hanya berkembang menjadi informasi liar tapi statusnya tidak jelas. Mas Febri. Iya, terkait dengan dakwaan kan memang sudah kita sampaikan di persidangan dan itu menjadi konsumsi publik dan kemudian kita tindak lanjuti dengan proses pembuktian satu persatu. Jadi kita buktikan apa perbuatan dan kesalahan dari para terdakwa, kemudian kita buktikan satu persatu keterkaitan dengan pihak lain. Tentu saja penuntut umum harus menunjukkan hal tersebut karena diduga dalam rangkaian besar indikasi kasus korupsi IKTP ini cukup banyak pihak yang terlibat dan bahkan cukup banyak pihak yang diindikasikan menikmati aliran dana tersebut. Dan ini menjadi salah satu kasus yang penting bagi KPK karena indikasi kerugian keuangan negara adalah sekitar 2,3 triliun. Kami baru memproses 2 orang di tahap persidangan atau di tahap penuntutan dan dalam waktu dekat akan segera putusan setelah pembacaan pledoi misalnya dari pihak terdakwa. Kemudian di tahap penyidikan saat ini kita juga sedang menangani 1 orang tersangka. Kita sudah periksa lebih dari 120 orang saksi dari unsur birokrasi, dari unsur swasta dan ada beberapa advokat yang juga kita periksa. Dan minggu ini kita akan mulai memeriksa di klaster politik sejumlah anggota DPR RI yang saat itu diduga mengetahui atau diduga terkait atau bahkan ada yang diduga menikmati aliran dana dan juga mengikuti pertemuan-pertemuan yang krusial dalam kasus IKTP. Kemudian akan kita periksa juga mulai dari minggu ini. Ini menunjukkan bahwa penanganan kasus korupsi IKTP tidak akan berhenti hanya pada orang-orang yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Pengembangan juga tidak tertutup kemungkinan sepanjang nanti memang kita memiliki bukti permulaan yang cukup. Karena tentu KPK juga punya tanggung jawab memastikan status atau nasib seseorang. Tidak mungkin seseorang menjadi tersangka kalau bukti permulaan yang kita miliki belum memenuhi misalnya minimal 2 alat bukti tersebut. Dan itulah yang sedang kita proses saat ini. Kita berharap publik juga melakukan pengawalan terhadap penanganan perkara ini. Bukan hanya kasus yang ditangani oleh KPK, tetapi terhadap segala kemungkinan serangan balik atau upaya-upaya intervensi terhadap institusi KPK yang sedang menangani kasus KTP elektronik ini. Soal serangan balik itu kan sekarang sudah mulai terlihat dari pansus hak angket misalnya. Apalagi minggu-minggu ini sekarang KPK mau mulai memeriksa klaster partai politik dari DPR. Apakah itu juga menghambat proses yang sedang berlangsung di KPK sekarang? Ya, kami di proses penyidikan tentu akan berbuat semaksimal mungkin untuk tetap sesuai dengan rencana penyidikan yang sudah kita susun. Di rencana penyidikan itu ada rencana-rencana pemeriksaan saksi, ada rencana kegiatan-kegiatan penyidikan yang lainnya, termasuk juga pengembangan penanganan perkara untuk melihat siapa pihak lain yang harus bertanggung jawab dalam kasus KTP elektronik ini. Kita akan berupaya semaksimal mungkin. Namun jika KPK terus-menerus diganggu dengan berbagai cara, tentu saja energi yang akan digunakan sedikit banyak akan terpengaruh terkait dengan hal tersebut. Mas Febri, yang terbaru adalah DPR berencana mengundang BPK untuk menanyakan soal indikasi penyimpangan anggaran KPK. BPK sebenarnya sudah secara rutin melakukan audit terhadap KPK. Dan ini sama seperti BPK melakukan audit juga terhadap DPR, terhadap institusi-institusi yang lain, karena itu memang kewenangan konstitusional dari BPK. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan sebenarnya ketika BPK melaksanakan tugasnya. Justru BPK memang perlu melaksanakan tugasnya semaksimal mungkin. Hasil audit dan pemeriksaan yang dilakukan terhadap KPK pun kemudian kita tindak lanjuti dari tahun ke tahun. Kalau ada temuan dan rekomendasi perbaikan, kemudian kita lakukan perbaikan. Jadi tidak ada yang mengkhawatirkan sebenarnya dari hal-hal tersebut. Kalau memang ada temuan, tentu akan kita perbaiki. Bagaimana dengan rencana DPR mendatangi napi koruptor yang saat ini berada di Sukamiskin, Mas Febri? Katanya ingin mengetahui bagaimana selama ini penyidikan di KPK, apakah berjalan secara adil, kemudian manusiawi.
Bagi KPK tentu ketika seseorang sudah menjadi terpidana kasus korupsi, apalagi sudah dilakukan eksekusi misalnya ke Sukamiskin atau beberapa lembaga permasyarakatan yang lainnya, tentu saja kewenangan KPK sudah selesai sampai di sana. KPK sudah melaksanakan kewajibannya sampai pada proses penuntutan dan hakim sudah meyakini bahwa terhadap mereka sudah terbukti bersalah melakukan korupsi. Silakan saja, saya kira kami juga tidak punya domain untuk melarang Pansus untuk menemui para terpidana kasus korupsi kalau memang menurut Pansus informasi dari para terpidana kasus korupsi akan memperkuat Pansus. Kami tidak masuk ke domain tersebut. Bagi KPK, kami fokus saja bekerja dalam menangani kasus-kasus korupsi yang ada saat ini. Mas Febri, terakhir, Anda mengatakan tadi jangan mengganggu KPK, tapi dari seluruh gerak yang begitu masif dari DPR saat ini, sebenarnya sudahkah KPK merasa terganggu? Sampai apakah harus melakukan sesuatu? Kami tetap akan berupaya semaksimal mungkin untuk tidak terganggu dalam penanganan perkara ataupun pelaksanaan tugas-tugas KPK yang lainnya. Baik itu penanganan perkara kasus IKTP yang sekarang sedang berjalan, kasus BLBI yang juga sedang kita tangani, ataupun kasus-kasus lain yang bersumber misalnya dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK beberapa waktu belakangan ini. Dari aspek motivasi sebenarnya teman-teman di KPK menjadi lebih semakin bersemangat untuk menangani kasus korupsi karena kami paham betul dan yakin betul publik sangat menantikan kerja KPK. Meskipun ada beberapa pihak yang tidak senang ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap orang-orang tertentu, atau beberapa pihak yang tidak keberatan atau tidak senang ketika KPK menangani kasus korupsi yang besar, itu silahkan saja. Kami akan coba tetap on the track semaksimal mungkin sesuai dengan kewenangan KPK. Baik, Mas Febri Diansyah, juru bicara KPK. Kami tunggu terus perkembangan terbaru tentang kasus mega korupsi KTP elektronik ini. Terima kasih Mas Febri sudah bergabung di CNN Indonesia.